Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Oke Mam, sharing kegiatan hari ini. Nah ini tuh subuh-subuh aku udah berangkat dagang. Dan setelah ini aku ya nggak sempet video-video. Cita-citanya sih mau bikin video pas lagi DO gitu, tapi ternyata nggak bisa. Karena emang bener-bener yang kalau pagi-pagi itu disat-set gitu ya. Untuk suaminya kerja dan untuk anaknya sarapan gitu. Makanya tuh aku yang jarang banget untuk video-video. Biasanya tuh dalam sehari aku DO itu bawa 40-50 bungkusan gitu, dan selesainya itu dari jam 3 aku bungkus-bungkus terus berangkat di jam 5 tuh paling siang itu aku pulang di jam 9 gitu Mam. Dan setelah pulang dari DO, emak minta dianterin belanja ke pasar. Biasanya sih kemarin-kemarin kakak ipar aku ya. Nah ini aku sekalian aja belanja sayuran buat aku sendiri. Ini aku beli oyong panjang sama wortel, pengen masak bening gitu. Nanti ada daging sisa lebaran, masih aman lah ya. Kalau di freezer itu kalau daging sih aman-aman aja ya Mam. Nah ini aku juga mau beli wortelnya untuk campuran. Ini seger-seger banget. Ini aku lagi pilih-pilih di pasar, belinya secukupnya aja. Terus sama cabai bawang gitu deh. Nah Mam, ngomong-ngomong nih, sekarang masih pada mahal-mahal banget ya, apalagi di bawang gitu. Biasanya bawang tuh harganya per kilonya paling mahal itu 30-an, sekarang bisa sampai 75-an gitu ya Mam. Wow banget deh. Itu kemarin-kemarin beli bawang paling mahal di 8 ribuan seperapat, sekarang aja yang udah 16 ribu Mam. Bener-bener ya, jadi aku kalau beli apa-apa ya sedikit-sedikit aja dulu, nyicil-nyicil. Nanti kalau seibaratnya udah turun harga, aku stok bikin bumbu buat di kulkas aja. Nah ini aku sambil nungguin emak di pasar, itu bocil pengen jajan dulu dan kita turun. Oke, udah sampai rumah. Ini aku lagi bantuin emak nyang-nyangin untuk uduk besok pagi. Jadi kalau misalnya apa ya Mam, ngiris-ngirisin kayak bawang, terus kayak sayur-sayurannya itu tuh pas pulang dari DO gitu jam 10-an. Terus lanjut lagi kayak masak-masaknya lagi kayak kerupuk, bawang gitu. Itu sore-sorenya nanti pas buat masak kayak uduknya, lontong, terus kayak bihun-bihunannya itu tuh pas jam 1 malam. Terus aku ke tempat emaknya itu di jam setengah 4-an gitu deh. Bangun dari jam 3 ngapain dulu lah ya di rumah gitu. Terus ke rumah emaknya itu setengah 4-an gitu, aku yang langsung bungkus-bungkusin lontong, terus bungkus-bungkusin bumbu, terus sambel lah atau gimana, pokoknya ntar selesainya di jam 5-an gitu. Kadang-kadang lewat sih, terus aku tuh yang berangkat aja langsung. Hari ini tuh alhamdulillah ya, ini cepet sih jualannya. Tadi aku jam 8 kurang kayaknya udah selesai gitu, karena ini lumayan rame hari ini ya alhamdulillah. Aku tuh dagang hampir setiap hari sih Mam, jarang banget liburnya. Itu paling 1 minggu 1 atau 2. Kalaupun itu 2 hari itu 2 minggu baru 2 hari gitu. Kadang-kadang 3 hari, itu tuh aku ngikutin emak aja gitu. Kalau mau jualan, aku juga jualan. Dan ini aku udah selesai bantuin emak, aku mau langsung capcus aja masak. Hari ini aku mau masak daging asem gitu ya. Apa sih namanya, garang asem apa sih ini namanya. Aku ngikutin emak aku masak, dan ini resepnya dari emak. Dan itu air yang di kompor ini aku pakai kaldu si dagingnya kemarin. Aku pisahin, aku masukin kulkas. Terus aku taruh di freezer beku gitu. Ini aku pakai untuk ngebuat si sayur ini ya, sayur-sayuran gitu lah ya. Entah itu sayur sop apa ini sayur apapun, aku kasih air itu aja, jadinya tuh lebih sedap aja gitu loh Mam. Terus aku masih punya stokan bumbu, bawang merah, bawang putih yang udah dihalusin si sebulan puasa. Bener-bener yang super awet deh. Pakai sedikit aja itu udah berasa. Mudah-mudahan aku sempet ya. Nanti kalau misalnya si bawang-bawangannya udah turun harga, baru aku yang mau stok-stok berbumbuan. Nah ini bumbu yang aku ulek-ulek ini untuk si dagingnya. Ini pakai bawang merah, bawang putih, terus jahe, lengkuas, terus kunyit gitu ya. Nanti ada salam serai juga. Aku pakai asam jawa juga. Tuh yang hitam tuh asam jawa, jadinya tuh seger ya Mam. Yang gurih asem gitu deh. Aku senang banget kalau emak aku masak ini, rasanya tuh enak banget sih kalau menurut aku. Dagingnya satu aja gitu, terus pakai ini tuh bisa ngabisin nasi 2 piring. Aku tuh sesuka itu loh sama masakan emak, beneran apa ya, setiap yang emak masak itu menurut aku rasanya enak aja gitu. Aku yang paling suka itu dari masakan emak itu kayak perdagingan sama tumis-tumisan, dan aku tuh orangnya tipe-tipe yang nggak suka sayur yang berkuah gitu. Aku lebih suka yang tumis-tumisan aja. Nah ini si bumbunya udah aku ulek. Kenapa aku ulek? Karena sayang aja blender aku.
Kalau misalnya ngeblender kunyit ini susah banget hilangnya gitu, Mam. Jadi ya udahlah aku ulek, dan lebih enak juga sih kalau menurut aku, lebih bertekstur gitu. Oh iya, Mam, terima kasih banget nih buat Mam ya yang udah klik video aku. Semoga Mam suka ya sama video aku yang kegiatannya gini-gini aja sih. Selagi ibu rumah tangga ya ngapain lagi ya? Ya masak gitu kan. Beres-beres rumah, ngurusin anak, ya pokoknya gitu-gitu aja. Semoga video aku itu bisa menemani Mam di rumah ya, kalau lagi senggang, lagi rebahan gitu, nonton video aku. Dengerin cerita-cerita tipis-tipisnya aku lah ya, Mam. Dan aku itu biasanya dagang gitu ya. Mungkin Mam di rumah ada yang kerja atau ada yang ngurus anak gitu di rumah. Pokoknya rumah tangga mah ya, apa sih yang nggak kerja, kerja ya pastinya. Kalau menurut aku sebagai aku yang udah pernah kerja di PT gitu ya, aku malah milih yang kerja di PT sih sebenarnya kalau dibilang enak gitu. Kalau kerjaan di rumah tuh yang nggak ada habis-habisnya ya nggak sih, Mam? Dari bangun tidur ke mau tidur lagi gitu kan, dan nanti besoknya bangun tidur ya kerjaannya gitu-gitu aja. Apalagi kalau masalah cucian baju. Pokoknya ibu rumah tangga mah gajinya nggak bisa ternilai ya. Ngurus anak, ya kan, ngurus rumah, nyuci baju, nyetrika, banyak banget itu kerjaannya. Mungkin kalau misalnya UMR aja nggak cukup ya, Mam ya, kalau misalnya ibu rumah tangga digaji gitu kan, sesuai dengan apa sih tuh, sesuai dengan kemampuannya gitu. Oh ya, Mam, tadi aku masak si labu siamnya, bumbunya simple banget, cuma bawang merah, bawang putih aja, udah gitu aja. Nanti aku pakein kayak kaldu ayam, kaldu sapi, biar apa sih yang namanya, biar satu rasa sama si kuahnya, karena kuahnya pun kaldu sapi gitu ya. Terus aku tinggal tambahin kaldu jamur sedikit aja, tambahin udah deh gitu aja yang sayur benihnya. Tapi untuk ininya, ini aku pakai tumis si dagingnya, pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, terus lengkuas, salam, serai, terus sama asam jawa. Nah ini dia asam jawanya udah aku apa sih kasih air tadi, jadi tinggal masukin aja. Nanti si asam jawanya, bijinya jawanya itu, bijinya nggak aku ajak gitu loh. Oh iya, gimana nih Mam kabarnya, Mam semua setelah habis lebaran? Semoga Mam selalu sehat beserta keluarga ya, selalu dilancarkan rezekinya, segala urusannya pun dilancarkan. Terus tetap semangat ya, Mam. Pokoknya harus semangat lagi deh. Kalau aku alhamdulillah udah balik lagi nih ke setelan pabrik. Jadi setelah habis lebaran aku udah mulai jualan uduk lagi, beraktivitas seperti biasa. Anak-anak udah mulai masuk sekolah gitu ya, antar jemput, kadang-kadang sama Pak suami, kadang-kadang sama aku. Pokoknya gantian aja deh sama Pak suami gitu. Terus ya seperti biasa lah ya, seperti sebelum bulan puasa, jadinya tuh ya normal aja. Dan aku tuh setiap hari insya Allah jualan. Mama Alisa semangat banget sih jualannya, kemarin udah ngomong kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya, Mam, mumpung masih muda, aku sama Pak suami masih muda, jadi di sini mumpung kita sehat, tabarakallah ya, nikmat yang paling enak itu dikasih kesehatan, itu udah menurut aku nikmat rezeki yang paling besar gitu kan. Dan oke, Mam, masaknya udah selesai alhamdulillah. Jadi siang ini aku ada acara bareng sama Mama Agatha sama Teh Siti Aisyah. Jadi ini acaranya dadakan gak dadakan sih, kita tuh pengen main aja, pengen keluar, karena setelah habis lebaran itu belum kemana-mana, kita itu juga belum ketemu-ketemu gitu kan. Jadi ya udahlah, kita main yang dekat-dekat aja. Nah ini tuh ke tempat mie gacoan. Jujur aku baru pertama sih, Mam, ke tempat mie gacoan, dan waktu itu aku mau ke sini bareng Pak suami, tapi namanya Pak suami itu yang nggak dekenan gitu ya, yang ngelihat ngantrinya panjang buat kayak gitu, yang langsung capcus cari tempat makan yang lain aja. Terus kalau biasanya nggak jadi kesini, kita tuh yang ke tempat cari bakso tapi yang deket-deket sawah gitu deh. Nah ini kita udah apa nih, udah mesen tadi, terus ini tinggal nungguin aja mie-nya dateng. Nah ini kita satu kursi dikasih satu meja dikasih kursi lebihan buat anak-anak, itu kakak Eca, ada kakak Neji, terus anaknya Mama Siti Aisyah juga. Terus ini ada Dede Alpa yang pastinya nggak mau diem ya, kalau ngajakin Dede Alpa ya udahlah ya. Dan ini kita nungguin mie-nya datang nih, Mam. Ini sambil ngobrol-ngobrol, ngobrolin apalah itu, Mama Agatha lagi bengong ya. Dan ini tuh alhamdulillah udah dateng mie-nya. Ini dia mie gacoan. Nah, kalau Teh Siti Aisyah itu mesennya yang super pedes. Kalau aku sih level 1 udah nggak sanggup ya gitu yang ngabisin, tapi Teh Siti Aisyah yang level 6 bener-bener emang paling-paling Teh Siti Aisyah kalau yang namanya pedes gitu ya. Mama Agatha juga katanya kepedesan, dia mesennya itu sama levelnya sama kayak Teh Siti, tapi yang
kepedesan gitu. Harusnya sih katanya level 4 gitu ya. Dan kita setelah dari Migacoan, kita mampir ke tempat yang terdekat, yaitu ke mall, ke apa ini namanya, Living Plaza daerah Jababeka. Jadi kita mau cuci mata aja sih. Kalau aku ya nggak konsen banget beneran, Mam. Pengennya sih di sini aku nyari jar-jar kecil gitu ya, kayak buat tempat-tempat perbumbuan yang lumayan gedean gitu, yang atasnya kayu, tapi yang di sini Dede Alpa yang bener-bener nggak mau turun gitu. Terus yang lari ke sana ke sini, akunya tuh yang nggak bisa fokus milih ini dan itu. Pokoknya duh, kalau ke sini kayaknya Dede Alpa next bakalan aku titipin ke ayahnya aja sih. Karena ya gitu ya, kalau ngajakin si bocil ini bener-bener ya nggak bisa konsen akunya. Nah ini dia nih lagi nge-backup koper katanya. Kebanyakan nonton YouTube anak-anak ya, nggak tahu ini dari siapa, nonton di YouTube apa gitu kan. Dia pengen beli koper, kekeh banget pengen beli koper yang warna kuning itu. Tapi ya udahlah, kita abaikan aja. Nah ini dia panci-panci idaman aku, pengen aku check out, tapi harganya wow banget. Nanti next lah kita nabung lagi, karena masih banyak yang lain-lainnya yang harus aku apa ya namanya, penuhin terlebih dahulu gitu ya. Kita cuci mata aja, nanti paling kita jajan apa lah ya di sini. Pokoknya kita lihat-lihat dulu harganya, nanti siapa tahu ada rezeki kita balik lagi ke sini gitu kan. Tapi di sini ya senang juga sih kayak gini nih. Aku lihat-lihat ke sini kan kayak dapat inspirasi kayak buat kamar mandinya gitu kan ya. Untuk kayak si bathtubnya sih ya nggak mungkin lah ya, segimana sih. Aduh, ini bathtubnya aja udah 12 juta. Keren banget sih untuk bathtub. Tapi itu kalau bathtub itu untuk rumah yang kamar mandinya gede. Kalau kamar mandi perumahan segede apa sih ya, Mam? Nah, ini lucu banget nih. Tuh, tempat mandi yang pakai showernya pakai kaca. Ini aja harganya udah berapa nih, Mam? Keren deh. Pokoknya senang banget sih kalau misalnya ke tempat ini terus ngeliat-liat kayak gini gitu. Ini sebenarnya Informa, tapi nggak nyaman aja ya kalau ke Informa itu kayak diikutin terus gitu sama SPG-nya. Jadinya tuh kita yang nggak bisa lihat-lihat dulu gitu. Nah tadi tuh Mam di sana Dede Alpa itu nangis-nangis pengen naik odong-odong, cuma aku takut yang kelamaan gitu kan. Soalnya kan jalan sama teman-teman, aku nggak turutin nangis. Tapi ini pas pulang aku turutinnya di sini aja deh. Ini aku tantangin dia maunya segimana baliknya gitu ya. Puas-puasin aja di sini gitu loh. Dan Mam nggak kerasa banget ya, ini udah di menit-menit terakhir aja. Terima kasih udah nemenin aku sampai akhir video. Semoga Mam suka, semoga teman-teman nggak pernah bosan sama video aku. Dan sampai di sini dulu buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.